Menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia, Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Kana Koya Barat, mengadakan ibadah perayaan Natal dengan penuh hikmat dan sukacita yang dilaksanakan di Koya Barat, Kota Jayapura, Jumat 3 Desember 2021. Perayaan Natal Jemaat Kana Koya Barat ini mengangkat tema memberi hidup dan dimiliki dalam kelimpahan yang diambil dari Kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Jemaat Kana Koya Barat peringati hari kelahiran Yesus Kristus Sang Penebus Dosa bukan saja dirayakan seperti sebuah tradisi umat Kristen, namun pernyataan tentang penggenapan firman Tuhan. Memberi kami hidup dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami akan beribadah bersyukur. Jemaat Kana Koya Barat memuji Yesus Sang Pemberi hidup dan berkat yang berkelimpahan kepada umat manusia yang diciptakannya. Dia Yesus Juru Selamat, pemberi hidup dan kelimpahan baik jasmani dan rohani. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolongi engkau, sebab itu orang yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hambanya dia padamu memberi perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkannya. Maka menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 2 ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat intannya di luar dan kami datang untuk menyembah dia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23, sebab manusia ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mazmur
satu satu, biarlah orang tua tetap putus lama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Mereka adalah generasi gereja. Amin Bapak Ibu. Baik. Ya, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Khotbah Natal yang disampaikan Pendeta Dr. Imam Menangsang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b, yaitu Yesus datang untuk memberi hidup dan dimiliki dalam kelimpahan. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan sebagai umat ciptaan Allah yang selalu bersyukur senantiasa, sehingga Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan bagi manusia, lebih khusus dipilih jemaat Kana Koe Barat.
Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan warga jemaat GPDI Kanakoya Barat untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, agar kasih Allah itu tinggal bersama jemaat melalui momen Natal tahun 2021. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Menghormati firman, saudara baca di dalam Yohanes 10. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-10 bagian B. 1, 2, 3. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Mereka melihat bahwa Yesuslah yang menjadikan mereka mempunyai hidup dan memiliki kelimpahan. Ini adalah perkataan Yesus, saudara. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, kita menemukan bahwa Yesus itu bicara tentang pencuri dan perampok. Kalau ayat pertama sudah bicara tentang pencuri dan perampok. Nah, bagaimana cara pencuri dan perampok itu Yesus gambarkan secara jelas. Ciri-ciri dari pencuri dan perampok. Ini bicara tentang bagaimana pencuri dan perampok jiwa atau domba. Yesus menjelaskannya. Ciri-cirinya ialah pertama, kalau bicara tentang domba yang dikatakan pencuri itu ialah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi jelas, saudara. Jadi Yesus bicara bahwa siapa yang masuk ke dalam satu kandang, satu komunitas, tidak permisi. Karena saudara, sambil itu gereja-gereja itu kan pasang standar, terutama organisasi tertentu, dan untuk GPD juga begitu. Harus ada norma. Mau masuk, apalagi menjadi pelayan, harus melalui pintu, tidak ada lewat belakang. Yesus bicara bahwa yang melalui pintulah yang benar-benar adalah gembala. Tetapi melalui jendela itu bukan gembala, itu namanya pencuri atau perampok. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang punya rumah yang pernah kecurian? Itu dia tidak akan masuk lewat pintu yang normal. Dia tidak mungkin, saudara, karena dia akan masuk dari tempat yang tidak semestinya, dari jendela. Jadi kalau saudara suka keluar masuk dari pintu dari jendela, itu perampok atau pencuri. Jadi saudara, waktu rumah kami itu pintu ini terbuka, saudara, tapi dia tidak akan keluar dari pintu yang normal. Dia akan keluar dari jendela. Dia masuk dari jendela dan dia keluar dari jendela. Nah, itulah disebabkan karena Yesus menetapkan satu hukum yang tidak pernah berubah. Hukum ini terjadi dalam mekanisme hidup kita, dalam prinsip hidup. Jadi kalau kita mau membuka diri kepada hal asing yang tidak berasal dari pintu yang benar, maka itu kita telah dirampok. Kita telah mempercayakan diri kita kepada perampok atau kepada pencuri. Sebab Yesus berkata bahwa untuk ia, perhatikan,
Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi kalau masuk melalui pintu itu adalah gembala domba. Saya baca terus ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba yang mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi saudara, ketika dia masuk melalui pintu, maka ada satu ciri khas yang diterima oleh para domba, yaitu suara. Ada suara yang bisa dikenal, baik gembala maupun domba. Ada karakter suara yang muncul. Dapat dibedakan antara suara yang bukan gembala dan suara yang gembala. Dapat dibedakan. Oleh sebab itu pintu ini penting kita perhatikan malam ini, ialah pintu tentang orang asing yang masuk dan bagaimana Yesus juga dikatakan dia adalah gembala. Dalam ibadah Natal juga diisi dengan pujian, penyembahan, tarian dan bacaan nats Alkitab oleh anak dan pengasuh sekolah minggu. Matius 2 ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Natal ini juga untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai yang telah lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami mengucap syukur dalam perayaan Natal di tempat ini. Tuhan kembali mengarahkan kami. Tuhan kembali mengingatkan kami. Tuhan kembali dunia ini. Kami boleh melihat kepada Kristus. Kami boleh memandang kepada Kristus. Kami boleh terus dekat-dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini, bahwa ada hati Tuhan bagi kami di tempat ini. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita akan pulang, mari akan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Dan sama-sama kita katakan amin. Samuel Garul dan lebih khusus kepada Bapak Gembala Pendeta Riro, anak saya yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Lewat firman ini kita bisa diberkati bersama-sama seluruh jemaat maupun tamu undangan pada malam hari ini. Panitia Natal yang sudah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan Natal pada malam ini. Jujur kami banyak kekurangan pada acara malam ini,
semuanya Tuhan yang menyempurnakan. Ke depan kami boleh memperbaikinya kembali. Memang kami dalam perayaan Natal ini anggaran yang kami keluarkan tidak sesuai apa yang menjadi target kami, tapi karena dorongan ide-ide yang disampaikan oleh jemaat karena di tempat ini, sehingga kami panitia bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sukses, dan kiranya semuanya itu bisa kita diberkati bersama-sama. Akhir kata kami menyampaikan selamat Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Lebihnya kami serahkan. Terima kasih. Salam. Kesan Natal di malam hari ini mewakili Ketua Wilayah Portumbai dan Gembala setempat, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Samuel Garunan. Waktu dan tempat kami silakan. Saya disuruh menyampaikan pesan Natal. Pesan Natal malam hari ini hanya satu saja, teman-teman. Saya sebagai ketua wilayah, jadi sudah mewakili ketua wilayah dan gembala di tempat ini. Tuhan yang saya hormati, seluruh hamba Tuhan yang sudah hadir, dan semua Tuhan pada undangan. Tuhan, kalau kesan justru seperti kita semua sangat terkesan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima malam hari ini. Saya sendiri rasakan luar biasa. Itu kesan yang pertama. Saya tidak perlu meraihkan lagi, dan saya kira semua terima kesan yang ini. Kesan yang kedua, saudara, kita boleh bersyukur, gembira, senang karena kita bisa kembali bisa merayakan Natal. Kalau kemarin mungkin sekitar 80-90% gereja-gereja yang ada di muka bumi ini tidak merayakan Natal karena pandemi yang melanda dunia ini, penyakit COVID-19. Tapi hari ini mulai dari tanggal, bukan hari ini saja, dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya nanti kita bisa kembali merayakan Natal. Jadi yang terjadi di perayaan Natal ada kesan yang indah, kita bisa berkumpul dari berbagai gereja, teman dan tolak yang tadinya sudah jarang ketemu, setahun sekali kita bisa jumpa lagi. Dan memang inilah menjadi kehendak Tuhan bahwa setiap orang percaya diikat dalam satu tubuh. Kita ini semua bersaudara. Kalau bersaudara, kalau jarang ketemu kan ini kurang enak. Momen-momen seperti inilah kita bisa ketemu, kita bersama, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Nah itu kesan yang kedua. Kami sudah dikenyangkan ya Tuhan. Saatnya secara jasmani tubuh kami juga butuh makan minuman yang sudah disiapkan oleh jemaat setempat dan hamba Tuhan setempat. Kuduskan dan berkati makanan ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
karena Yesus dia adalah sumber hidup itu sendiri. Dan ketika Yesus berkata dia memberikan kelimpahan, itu bukan masalah makan minuman, pesta pura atau segala macam kelengkapan dunia, bukan. Tapi kelimpahan ini di dalam damai sejahtera, dan itu jauh lebih utama, yaitu damai sejahtera Kristus itu. Jemaat ini luar biasa, mereka mengalami satu perubahan dan gerejanya menjadi hal yang heran dan ajaib. Dan tema ini memang pas karena mereka mengalami satu kehidupan yang berkelimpahan, bukan karena materi, tapi memang mereka penuh dengan cita-cita luar biasa. Haleluya. Pandemi ini untuk reda, tapi Tuhan izinkan walaupun mungkin masih ada, tapi trennya sudah sangat turun ya. Jadi akhirnya kita bisa merayakan. Dan ada pesan juga yang indah bahwa kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Karena situasi saat ini yang kita dengar adalah berita kematian, tapi hari ini kita dengar ternyata ada Tuhan yang memberi hidup. Nah, mungkin kematian secara fisik itu bukan lagi hal yang menakutkan karena itu hanya sementara. Tetapi kehidupan yang Tuhan beri itu sifatnya kekal. Nah, jadi tidak perlu kita takut dengan kehidupan yang menakutkan yang kita dengar terjadi di seluruh dunia karena pandemi ini. Saya kira itu pesannya itu. Nah, pesannya kita berharap, saya sebagai ketua wilayah, sebagai gembala, keluarga GPDI yang ada di Port Mumbai dan jemaat yang ada di sini, jemaat GPDI Kana, supaya tetap dekat dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan walaupun situasi ini sangat menakutkan, membuat orang itu harus mungkin jadi jaga jarak. Akhirnya bukan cuma jaga jarak dengan sesama, jadi jaga jarak juga dengan Tuhan. Tapi tidak untuk kita yang sudah dengar berita firman Tuhan malam hari ini. Karena ada Tuhan yang memberi kehidupan, mari kita jadi semakin dekat dengan Tuhan. Dari Koya Barat, Kota Jayapura, Tim Liputan Papua News melaporkan.